Hai semua, salam dan selamat pagi kepada semua. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini diberi kesempatan untuk terus serta dalam ibadah online kita. Terima kasih kepada jemaat Presbyterian karena terus setia dalam ibadah online kita. Sebelum kita mulakan ibadah online kita, mari kita berdoa dulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan, turut serta dalam ibadah online kami pada hari ini Bapa. Bapa kami serahkan ya Bapa pribadi kami Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang siapkan pribadi kami Tuhan untuk terima berkat daripada Engkau pada hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Bapa. Bapa terima kasih juga Bapa karena Engkau terus menjaga kami sepanjang hari-hari yang lepas ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan dimanapun kami berada Engkau yang beserta kami. Setiap langkah kami ya Bapa Engkau juga beserta ya Bapa. Terima kasih juga Bapa atas kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Bagi kami yang sakit Bapa Engkau yang beri kesembuhan pada kami Bapa. Itu juga Bapa terima kasih juga Tuhan atas pekerjaan yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Apapun pekerjaan kami Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa. Karena semuanya ya Tuhan daripada Engkau Bapa. Semuanya karena kasih Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas keuangan yang Kau berikan pada kami Bapa. Beri kami hikmat kebijaksanaan dalam mengatur keuangan kami Bapa. Biar melalui keuangan ini Tuhan biar kami dapat memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebagai percaya Bapa, Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Bapa, sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah online kami pada hari ini Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang terus serta dalam ibadah online kami pada hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah online kami Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita memuji Tuhan sebab Dia layak untuk dipuji. Amin. Haleluya.
haleluya Yesus Kristus. Bapak, sekali lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu saat ini Tuhan, dengan sikap yang ingin menyembah Engkau Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami percaya Bapak, setiap apa yang kami punya sehingga saat ini Tuhan, itu adalah dari-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Bapa, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, sekali lagi Bapa. Terimalah Tuhan pujian kami Tuhan, sembah kami Tuhan. Itu adalah untuk-Mu Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan sebentar Bapa kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap apa yang kami dengar Tuhan. Biarlah ianya menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Salam, selamat pagi. Bertemu kembali pada pagi hari Minggu yang sangat diberkati Tuhan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan itu ajaib buat kamu. Dimanapun Anda berada, saya percaya kita telah menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Jadi, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, saya mau memperkenalkan kepada kita pada pagi hari ini seorang pengkhotbah seperti yang saya janjikan pada minggu yang lalu, bahwa kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, dan dia adalah penetua Henry Guliong. Dia adalah seorang ketua ataupun pengurusi pemuda-pemudi ICB Sabah, dan saya pernah melayani bersama dengan dia dalam rangka promosi untuk konferensi pemuda-pemudi ICB Sabah di satu gereja, dan waktu itu saya sangat diberkati dengan pelayanannya. Saya yakin, saya sangat percaya bahwa pada hari ini juga kita akan dilayani oleh dia dan kita pasti diberkati. Dan mari dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan firman Tuhan yang istimewa ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sangat diberkati ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan saya memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, saya bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kesempatan yang indah sekali lagi pada pagi yang diberkati ini. Tuhan mengumpulkan kami dalam persekutuan ibadah online seperti ini untuk memuji-muji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Bahkan tiba waktunya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai seluruh keberadaan kami, sehingga pikiran dan hati kami tertuju kepada Kristus dan kami diberkati oleh Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Penetua Henry Guliong ini. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan dalam pelayanannya, dan Tuhan akan terus memberkati dia, memberkati pelayanannya, memberkati pelayanan sebagai pemimpin pemuda-pemudi ICB Sabah, dan Engkau akan terus-menerus memberkati keluarga dan juga pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang besar buat kami yang menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Mari kita nikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin kamu akan diberkati. Terpujilah nama Tuhan.
Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pelayanan saya yang pertama untuk SIB Victorious. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Edwin yang memberikan saya peluang ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kepimpinan sidang, jemaat Tuhan dimanapun kamu berada. Saya pasti penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Walaupun masih dalam tempo PKPP, tetapi saya percaya, yakin dan pasti, semua kita ada kerinduan untuk datang beribadah seperti dahulu. Tapi masa dan waktunya akan tiba untuk kita semua. Dan mengucapkan syukur kita juga karena kita masih boleh beribadah secara online. Semoga Tuhan memberkati jemaat SIB Victorious ini. Dan kali ini tema khotbah yang saya akan bawakan signifikan dengan bulan ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita. Tema yang saya bawakan adalah kemerdekaan melalui Kristus. Sekali lagi saya katakan, kemerdekaan melalui Kristus. Itu tema yang akan saya bawakan kepada kita semua. Saya akan bawakan kita kepada pembacaan firman Tuhan menjadi dasar khotbah pada kali ini, yaitu dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi kini kamu telah taat sepenuh hati akan bentuk ajaran yang telah diamanahkan kepadamu. Kamu telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba kepada pembenaran. Alkitab yang saya gunakan ini adalah Alkitab Bersibonio. Saya mau memberikan kita maksud merdeka ini, kemerdekaan ini. Mudah sekali untuk kita dapatkan sumber-sumber istilah kemerdekaan ini, dan maksudnya adalah bebas. Dibebaskan daripada penjajah, dibebaskan daripada belenggu, dibebaskan daripada ikatan, dibebaskan daripada sesuatu yang menguasai. Itulah kemerdekaan. Dan dalam konteks negara kita, kemerdekaan kita bebas daripada penjajah. Dan untuk lebih mudah, kemerdekaan ini apabila kita dengan sendirinya tidak dikuasai lagi oleh orang lain ataupun pihak lain. Itulah maksud kemerdekaan. Hari ini saya akan bawa kita untuk kita sama-sama belajar tema ini, kemerdekaan melalui Yesus, kemerdekaan melalui Kristus. Baik, jemaat Tuhan, kemerdekaan ini dalam konteks yang sangat luas. Tetapi khotbah yang saya bawakan ini berkisar tentang kemerdekaan melalui Yesus. Dan hanya kemerdekaan ini kita miliki apabila Yesus mengorbankan dirinya. Dan kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Itu sebab di dalam ayat yang pertama, dalam pembacaan kita, mengatakan seperti ini. Tetapi bersyukurlah kepada Allah, dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi kini kamu telah taat sepenuh hati akan bentuk ajaran yang telah diamanahkan kepadamu. Nah, dalam Roma 3 hingga 9, dalam Roma 3 hingga 9, mengatakan semua manusia telah berdosa. Dahulunya kita dibelenggu oleh dosa. Tetapi Yesus datang untuk menjadi korban. Dia mati dan bangkit. Dia menggantikan kita yang sepatutnya kita yang dihukum oleh karena dosa-dosa yang menguasai kita. Tetapi Yesus datang kepada kita. Dan akhirnya ketika Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan manusia menerima sesuatu, pemulihan dan perubahan kehidupan dia. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan semula. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah satu bentuk pemulihan dan perubahan hidup oleh manusia. Hanya karena pengorbanan Yesus. Dan kita belajar sampai pada hari ini. Pengajaran Yesus kepada kita manusia. Kita dipulihkan oleh kasih-Nya. Kita diubahkan oleh kasih-Nya melalui pengorbanannya itu. Dan hukuman Allah kepada manusia tidak ditimpahkan kepada kita. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus. Kemerdekaan itu kita peroleh daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Katakan di dalam pribadi kita, dalam diri kita. Kemerdekaan yang saya
perolehi pada hari ini adalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita mengikuti banyak peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan di negara-negara tertentu di seluruh dunia ini, setiap perjuangan kemerdekaan mereka itu melalui satu peristiwa sedih. Akan ada pertumpahan darah, akan ada peperangan, akan ada konflik karena perjuangan mereka untuk merdeka, termasuklah negara kita. Dan Yesus yang telah mengorbankan dirinya kepada kita semua, itu juga adalah satu peristiwa yang sangat kita ingati sampai hari ini. Yesus ditangkap, dihina, ditolak, diderah, dicambuk, dan banyak lagi kesakitan-kesakitan fisikal yang lain. Dan itu berlaku di hadapan ramai orang pada ketika itu, memerhatikan kesakitan yang Yesus alami. Nah, kemuncak pengorbanan Yesus, kemuncak kesakitan Yesus adalah kematian Dia di atas kayu salib. Dan pada ketika itulah terjadinya, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, kemerdekaan manusia daripada perhambaan dosa, pemulihan, perubahan berlaku dan kita nikmati hanya karena pengorbanan Yesus. Dan kita dapat rasakan sampai pada hari ini, bagi kita semua, saudara dan saya, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan puji Tuhan, bagi saya dan saudari yang masih mengimaninya sampai pada hari ini, kita semua adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Dan kehidupan kita berlandaskan kepada ajaran Yesus sehingga pada hari ini. Nah, saya katakan kita adalah orang-orang yang merdeka. Dimerdekakan oleh siapa? Dimerdekakan oleh Yesus. Nah, saya ulangi kembali sekali lagi. Negara kita adalah salah satu negara yang dijajah oleh British. Dan kita mendapat kemerdekaan kita pada suatu ketika dulu, 1957, negara kita mengambil tarik itu sebagai tarik keramat kemerdekaan kita. Dan begitu juga beberapa negara lain seperti Indonesia, mereka mendapat juga kemerdekaan. Dan begitu juga Filipina, di jiran kita, mereka juga mendapat kemerdekaan daripada negara-negara asing. Nah, semua proses kemerdekaan ini melalui perjuangan. Perjuangan rakyat dan perjuangan pemimpin. Tetapi bagi kita orang-orang percaya di hadapan Tuhan, kita memperolehi kemerdekaan daripada siapa? Luar biasa sekali, daripada Tuhan Yesus. Istimewanya kemerdekaan kita adalah kita mengalami pengampunan daripada dosa-dosa kita, sehingga dosa itu tidak lagi berkuasa atas manusia, tidak lagi membelenggu hidup manusia, tetapi kita memperoleh kehidupan baru dalam kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, hanya karena pengorbanan Yesus Kristus yang telah memulihkan, yang telah mengubah kehidupan kita. Ada harapan baru kita, kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Wah, luar biasa sekali kemerdekaan kita ini. Dan ingat betul-betul, ini terjadi karena juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemana kita selepas ini? Setelah kita melalui suatu peristiwa pengorbanan Yesus yang menganugerahkan kita kemerdekaan itu, kemana kita selepas ini? Dalam Roma 6:22 berkata, kita menuju kepada kehidupan kekal. Itulah janji Tuhan untuk kita. Janji kehidupan yang kekal. Sebab kita tidak akan hanya berdiri di sini. Kita tidak akan hanya dapat menerima kemerdekaan melalui pengorbanan Yesus itu. Tetapi ada lagi satu perjalanan yang sangat jauh untuk kita menuju kepada suatu janji Tuhan, kehidupan yang kekal. Dan dalam perjalanan jauh yang kita akan pergi ini, ada satu proses kita untuk ke arah itu. Dan kita kena berjuang.
dalam perjalanan itu. Kita kena berjuang. Berjuang apa? Berjuang iman percaya kita di hadapan Tuhan yang telah memerdekakan kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, hidup kita seterusnya sekarang ini sedang berlaku. Kini sedang kita hidupi ini. Kehadapan ini adalah satu perjalanan yang tidak pendek dan juga tidak panjang. Tetapi itu adalah perjuangan kita. Dan saya mau katakan juga, ada 3 peringkat pada ketika ini. 1, pengorbanan Yesus, dan kita memperoleh kemerdekaan daripada belenggu dosa. Kita mengalami pemulihan dan perubahan hidup kita. Dan hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Dan ada lagi 1 part, ini adalah perjuangan iman kita seterusnya untuk kehidupan yang kekal. Setelah saya jelaskan itu, ada 2 hal yang akan saya bawakan kepada kita. Apakah perjuangan kita seterusnya ini untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam yang kita peroleh dalam Yesus, ataupun apakah perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita peroleh daripada Yesus? Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat seterusnya? Yang pertama, kita harus bersama-sama dengan Roh Kudus dalam perjuangan kita seterusnya. Yang pertama, bersandar kepada Roh Kudus dalam perjuangan kita yang seterusnya. Bersandar kepada Roh Kudus dalam perjuangan iman kita yang seterusnya. Nah, kita semua tahu bahwa Roh Kudus itu diutus untuk kita. Dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa Roh Kudus itu diutus untuk kita manusia. Diutus oleh Yesus, diutus oleh Tuhan untuk kita. Dialah yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Dan dialah yang akan mengurapi kehidupan kita. Untuk kita terus menikmati anugerah penyertaan yang daripada Tuhan. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Dan Roh Kudus itu tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan tidak pernah membawa kita kepada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Karena dialah Roh Kudus yang tahu keperluan kita, dan dialah Roh Kudus yang memahami kehidupan kita. Karena apa? Karena dia sangat dekat di dalam hidup kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam perjuangan iman kita, Roh Kudus itulah yang memberikan terang dan menuntun hidup kita pada jalan yang benar. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus akan memimpin kita kepada jalan yang benar. Nah, saya percaya bahwa iman percaya kita di hadapan Tuhan bukanlah sesuatu yang sangat sukar untuk kita pertahankan apabila kita bersandar sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Ramai di kalangan kita ada kalanya kehilangan keyakinan kepada diri kita sendiri. Sama ada ini saya buat ini betulkah atau tidak? Ini kehendak Tuhan kah atau tidak? Sebenarnya bila kita di dalam dilema dalam hidup kita, kita terlupa bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah menuntun kita. Dan dia ada setiap waktu untuk kita perlukan dia. Untuk dialah yang akan menolong kita saat kita mengalami situasi seperti ini. Saya secara pribadi alami hal ini. Ketika suatu masa dan ketika saya berpindah ke Semenanjung ini untuk bekerja, menjadi pergumulan besar saya adalah saya katakan, kenapa saya harus pergi untuk meninggalkan keluarga saya? Ini sesuatu yang saya tidak boleh terima, saya katakan. Apabila berjauhan dengan anak-anak yang masih kecil, istri saya, dan ini sesuatu yang membebankan saya katakan. Sehingga saya mau menolak tawaran ini untuk berpindah ke Semenanjung. Tetapi satu yang saya yakini, saya katakan, kalau ini rencana Engkau ya Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada saya. Dan Roh Kudus juga lah yang akan memberikan saya kemampuan untuk menghadapi situasi yang sukar ini pada ketika ini. Saudara dan saudari tahu apa yang berlaku. Saya pegang itu. Dan saya doakan itu bersama dengan istri dan keluarga saya. Dan saya diberikan kekuatan. Sehingga saat ini saya sudah setahun lebih di tempat ini. Berjauhan dengan istri dan anak-anak. Tetapi saya alami pekerjaan Tuhan. Dan saya mau katakan ini kepada jemaat Tuhan. Ketika kita berserah kepada
Roh Kudus dalam hidup ini. Dia mempermudahkan segala sesuatu bagi kita semua. Dan itu saya alami secara pribadi. Setiap hari, setiap waktu, ketika saya berdoa, khususnya di awal pagi, walaupun situasi itu kadang-kadang menekan saya, memikirkan, saya terpikir rindu dan juga sebagainya, saya tetap katakan, Tuhan, akhirnya saya mau katakan seperti ini, Engkau tetap Allah yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Setiap hari saya lakukan itu, dan itu yang membuatkan hidup saya, hati saya ada sukacita untuk menghadapi tugas-tugas hari demi hari demi hari demi hari, dan saya terlupa bahwa sudah lama rupanya saya di sini. Terima kasih untuk pimpinan Roh Kudus, dan saya pasti juga saudara akan berterima kasih jika kamu mengetahui bahwa Roh Kudus mau memimpin hidup kamu. Dalam apapun persoalan hidup kamu, dia tetap akan menyatakan, membuktikan bahwa dia adalah penuntun dan penolong yang baik. Nah, itu hal yang pertama. Perjuangan iman kita yang pertama, kita perlukan Roh Kudus. Yang kedua, perjuangan iman kita memerlukan kita untuk tetap berpegang kepada iman percaya kita. Tetap berpegang kepada iman percaya kita di hadapan Tuhan. Apapun cabaran, apapun kekecewaan, apapun masalah, apapun hambatan di hadapan kita. Satu, tetap berpegang kepada iman percaya kita di hadapan Tuhan. Ini untuk memastikan bahwa kita berada pada landasan kebenaran. Kita harus berpegang kepada iman percaya kita di hadapan Tuhan. Perjalanan kita ke hadapan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi iman harus kita pegang. Iman percaya kita kepada Tuhan. Dan demikian juga kita tidak akan dapat mengaga atau mengetahui apakah yang di hadapan kita. Mungkin ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesukaran, ada sakit, ada kesedihan nih, seperti yang saya katakan tadi. Itu semua ada dalam hidup kita. Kita perlu bertahan. Dan jangan bertahan saja. Tetapi iman kita percaya kepada Tuhan harus lebih kuat setiap waktu, setiap masa. Jangan kita putus harapan kita dan putus kebergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang telah memerdekakan kita. Nah, dalam firman Tuhan Anda mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Itu betul-betul menguatkan pribadi saya. Saya pasti saudara dan saudari juga dikuatkan oleh hal yang sedemikian. Dua perkara yang saya bawakan ini pada kita semua. Yang pertama, dalam perjuangan hidup kita, setelah kita mengalami kemerdekaan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dimerdekakan daripada belenggu dosa. Kita menerima perubahan, kita menerima suatu pemulihan hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan diubahkan. Dan kita terlepas daripada hukuman dosa. Itulah kemerdekaan kita. Tetapi ada satu perjuangan kita ke hadapan ini. Dan apa yang kita perlukan dalam perjuangan ini, untuk meneruskan perjuangan ini, adalah yang pertama, bersandar kepada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, tetap berpegang kepada iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saya mau ceritakan ini. Ketika saya berada di negeri Sabah, setiap kali balik kampung ini saya bawa kendaraan saya bersama dengan anak-anak kecil saya dan juga istri saya. Dan anak-anak kecil saya yang paling bongso ini selalu bercakap, dia bilang, sudah sampai kah Dadi? Sudah sampai kah Dadi? Nah, setiap kali dalam perjalanan itu dia bercakap dia seperti itu, dia tanya. Wah, saya bilang, anak kecil tidak mengerti. Dan saya jawab, belum. Situasi seperti itu membuatkan saya tidak senang. Tetapi akhirnya saya mengatakan dia anak kecil. Dan begitu juga kita kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang engkau ragukan? Kalau yang memandu hidup kita itu adalah Tuhan. Apa yang anak kecil saya ini tanyakan itu tidak salah. Tetapi akhirnya saya berkata, kalaulah engkau mengerti dan memahami bahwa yang memandu kendaraan ini adalah Dadi kau. Dan dia membawa, dia akan berusaha, dia akan melindungi,
memastikan bahwa kendaraan ini kita akan sampai ke kampung dengan selamat. Begitu juga Tuhan di dalam hidup kita. Kau tidak akan meragui, kau tidak boleh meragui dan mempersoalkan kemampuan, keupayaan Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin hidupmu, sebab Dia yang menjadi pemandu hidup kita. Itulah perjuangan kita, iman kita seterusnya, perjuangan kehidupan kita seterusnya. Demikian juga dalam konteks kehidupan kita yang real ini. Pada suatu ketika kita mendapat pekerjaan, itulah idaman ibu bapak kita. Dia mendoakan kita mungkin selama ini bertahun-tahun, dia belanja kita untuk bersekolah dan lulus UPSR, pergi kepada tingkatan, dan lulus SPM, belajar lagi, pergi university ataupun pergi STPM, belajar lagi untuk sekolah IPT, IPTS, dan akhirnya kita dapat pekerjaan. Bagi ibu bapak, bila kita dapat pekerjaan, wah, dia katakan puji Tuhan, dan akhirnya kamu dapat pekerjaan. Adakah itu kegembiraan, kemuncak kegembiraan mereka untuk kita semua? Sudah pasti ya. Tetapi ada satu hal yang saya mau bagi tahu kita. Kegembiraan mereka tidak hanya setakat itu. Tetapi perhatikan yang ini. Mereka sebenarnya mungkin tidak mengatakan kepada kita bahwa ketika kita sudah mulai bekerja, ada harapan mereka yang tidak mereka katakan kepada kita. Harapan mereka adalah dia katakan, kalau kamu sudah bekerja, alangkah baiknya kamu selalu balik kampung untuk mengunjungi kami, untuk berjumpa dengan kami, untuk tidak pun kamu membantu kami dalam perbelanjaan harian kami. Dan sepatutnya pada ketika itu kita mengetahui hal itu, sebab bukan hanya setakat kita dapat pekerjaan, kegembiraan mereka itu satu kemeriahan untuk mereka. Tetapi ketika saat itulah kita mau menyadari bahwa kita anak-anak ini harus melakukan sesuatu untuk proses seterusnya, yaitu daripada gaji kita belanja mereka tiap bulan, dan kita mulai bagi mereka duit. Kita mulai untuk membalas jasa dan segala sumbangan mereka, segala hal yang telah mereka lakukan pada suatu ketika. Itu mungkin tidak akan membalas kesemuanya, tetapi itulah harapan mereka yang kadang-kadang mereka tidak katakan kepada kita. Tanggung jawab kita mengambil alih tanggung jawab yang sudah mereka tidak lakukan lagi. Nah, ingat itu bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah bekerja, janganlah sampai ibu bapak memberitahukan saya pinjam saya duit, jangan sampai begitu. Tapi mulai bermula kamu bagi, kita bagi, walaupun mereka tidak meminta. So itulah harapan mereka. Nah, demikian juga di dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Kemerdekaan itu harus dipertahankan. Dan itulah perjuangan kehidupan kita ke hadapan. Wah, mari kita jemaat Tuhan, gereja ini menanamkan ini dalam hidup kita. Bahwa kemerdekaan itu harus kita pertahankan. Kemerdekaan itu adalah perjuangan berterusan. Iman orang percaya. Perjuangan iman orang percaya untuk seterusnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya akan mendoakan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di gereja ini, ketika ini dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama satu hati bahwa bulan ini membuatkan kita belajar tentang satu perkara besar. Kemerdekaan kita adalah suatu kemerdekaan yang istimewa. Kemerdekaan kita karena pengorbanan Yesus dan perjuangan kehadapan kita karena iman percaya kita di hadapan Tuhan, dan itu kita pertahankan. Sebuah kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih di hadapan-Mu karena hari ini untuk bulan ini gereja ini telah mendengarkan satu khotbah yang pertama
melalui tema kemerdekaan melalui Kristus. Biarlah tema ini Tuhan terus tertanam dan terus menjadi suatu panduan kepada kami untuk kami mempraktikkan kehidupan kami ke hadapan ini. Saya mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di gereja ini, supaya Tuhan Engkau memimpin mereka, Engkau menjamah mereka sesuai dengan berkat-berkat yang tersedia. Ada perubahan dalam hidup mereka. Dan saya pasti Tuhan, hanya karena firman Tuhan ini didengarkan pada hari ini, kuasa Tuhanlah yang memandu mereka. Engkau terus-menerus memimpin dan menyertai dalam keluarga kami, supaya mempertahankan kemerdekaan melalui pengorbanan Yesus ini. Bersandar kepada pimpinan Roh Kudus dan berpegang penuh kepada iman percaya. Karena kami tahu Tuhan banyak sekali cabaran, tentangan, dugaan di masa hadapan ini. Tapi kami tahu juga penyertaan Tuhan. Siapa yang dapat melawan kami kalau Tuhan berada di pihak kami? Terima kasih dan terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Doa saya untuk berkat Tuhan, urapan Tuhan terus tinggal dalam hidup kami. Juga doakan kepimpinan gereja ini supaya senantiasa dalam pimpinan dan kasih anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan, kuasa-Mu, penyertaan-Mu selalu dekat dengan kami, memayungi kami, malah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau. Berkat dan damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan pengucapan syukur kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dan sama-sama kita katakan, amin.